Pesantren tapi namanya adalah bagian dari Zar'in, sistem penanaman di Indonesia. Makanya idiom-idiom keagamaan itu Zar'in, itu sistem di Indonesia. Nah, apapun yang terjadi dengan sistem pesantren, ini kan kuncinya tetap agama, yang dimana pesantren itu tempat menitipkan generasi, tempat mondokkan anak. Nah, siapa sebenarnya orang yang pertama kali mondoki anak itu? Jadi sopo to saja nih? Pondok pertama itu dari siapa? Terus orang yang mondokkan anak pertama itu siapa? Orang yang mondokkan anak pertama kali itu Nabi Ibrahim. Nah, jadi orang yang pertama kali mondokkan anak itu Nabi Ibrahim. Yang dipondokkan itu istri dan anaknya. Iya kan? Jadi ketika Nabi Ibrahim tiba-tiba kemudian mengangkat tangannya, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, itu kan mondokno anak. Terus ditinggal pergi sama Nabi Ibrahim. Sing dipondok itu yang tahu betapa susahnya mondok itu ya Siti Hajar. Kalau Nabi Ismail kan belum ngerti susah, anak-anak seneng aja. Tapi yang ngerti betapa Siti Hajar ini dititipkan oleh Nabi Ibrahim di tempat yang nggak ada jaminan sosial. Iki kira-kira mau condi sih belum dititipkan askantu min dzurriyyati melalui babon. Durianya belum ada wong, itu baru babonan gitu kan. Tapi sudah dititipkan, tapi di tempat yang ghairi zar'in. Gak ada jaminan apa-apa wong itu, entang-entang. Tapi inda baitikal muharram. Nah, baitikal muharram itu apa? Itu yang kemudian dikenal dengan awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Jadi Bakkah ini mubarakah, berkah. Makanya penjenengan kalau ke Ka'bah, kosot-kosot Ka'bah itu barokah, nggak berani itu, aduh. Askar sana larang, musyrik nggak berani, karena dalilnya ada. Bi Bakkah mubarakah, jadi berkah. Sama orang mandi, berkah itu nggak ada berani ngelawan di sana, walaupun talang air gini-gini. Karena minas sama imaan bukan barokah. Makanya kalau ada orang makan dituduh berkat itu juga musyrik, itu ya boleh dimarahi. Karena makan itu doanya Allahumma barik lana. Karena doanya barik, maka makanannya itu barokah. Maka ketika dibawa pulang namanya berkat. Nah, berkat itu kalau dimakan jadi daging, nggak dibakar api neraka. Makanya barik lana wakina ada benar. Loh, itu sebenarnya itu makanya orang menyebutnya berkat. Nah, kalau orang Jawa Timur, karena kiainya ada makanan mesti Allahumma barik, maka makanan kalau datang disebut barian. Sidoarjo dan sekitarnya ya. Jadi ini tempat yang penuh berkah ini. Itu yang pertama kali dan merasakan getirnya dititipkan itu ya Siti Hajar ya. Karena dia yang tahu bahwa dititipkan tapi ghairi, jadi tidak ada tanaman apa-apa. Artinya kalau dititipkan di mall gitu kan masih enak, apalagi dikasih ATM kan enak. Begini ghairi dzar'in. Makanya kesana kesini cari air, kok nggak ada tanaman? Air nggak ada airnya, nggak ada tanaman. Tapi itikadnya Nabi Ibrahim bahwa di sini adalah baitikal muharram, itu nggak ada yang bisa mengalahkan apapun keadaannya di situ. Yang akhirnya dari situ di baitikal muharram ini melahirkan generasi yang dikenal dengan Ismail. Nah, dari generasi Ismail ini, yang satu generasi Ishak kan ke Filistin, generasi Ismail muter di sekitar situ, ketemu dengan suku Khajraj, suku Aus.
Nah, kemudian lahir kelanjutannya Nabi Muhammad. Makanya ketika Nabi Muhammad lahir, di situ dan jadi nabi, itu saksinya hanya Allah. Maka ketika Nabi Ibrahim menyebut bahwa aku ini penerus millata Ibrahim, buktinya apa? Kok kamu menyebut millata Ibrahim? Tapi karena Allah ya akhirnya menunjukkan lah, itu ada makom Ibrahim, lah itu ada Hijir, Ismail, lah itu ada Sofa, Marwah. Makanya kalau orang mau mengaku keturunan siapa, yang pertama kali ditanya adalah bukti tinggalannya apa. Nah itulah makanya sekarang banyak sekali kemudian ada yang mencoba bikin monumen masa lalu untuk membuktikan bahwa dia bagian dari masa lalu. Makanya itu soal cerita nggak makam, cerita itu muncul itu sebenarnya lebih kepada bagaimana mengklaim masa depan itu punya masalah. Tapi terlepas dari itu semua, bahwa Siti Hajar yang indah baitikal muharram tapi ghairi bizarin mampu bertahan. Jadi kekuatan pertama kali itu bukan di Isma tapi di Hajar, di perempuan. Coba itu Siti Hajar terus mulai itu bubar itu, kembali ke tempat yang dizarin ya bubar. Nah itu makanya zaman Nabi Muhammad klaim masa lalu itu tunjukin, ini awal baitin, ini makom Ibrahim, ini Hijir Ismail, dijadikan syariat namanya ibadah haji. Ini komplit sudah. Nah akhirnya begitu Nabi itu disebut wakafa billahi syahidah. Nah sampai di sini kita ini kan tidak lain dan tidak bukan, ini meneruskan perjuangan Rasulullah. Tapi bagaimana yang jauh ini? Maka yang jauh diberi privilege untuk apa? Untuk fawali wajaka syatrul masjidil haram, untuk mengarahkan wajah, untuk online. Makanya kan mustaqbilal kiblati. Nah wujud batiniahnya kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Nah kama barokta ala sayyidina Ibrahim itu juga resikonya sangat berat, karena harus ada kesadaran bahwa kuat tidak kita berada dalam ruang yang ghairi zar'in. Makanya kadang bunyai kawitan takok, iki bos aku mangan opo, bojoku iki nyambut gawe opo, ora nyambut gawe, udah tutut aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Lawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahman dat kang ulah sasing dalam dunya lan akhirat, Ar-Rahim kang ulah sasing dalam akhirat bloko. Alhamdulillah sekabehane puji. Ngono betina. Kita sudah. Tapi ini adalah bagian dari titik pertama yang ghairi bizar'in tapi inda baitikal muharram. Baitikal muharram niku isine napa? Ya nembek niku. Mahwal iman, mahwal Islam. Ya, makanya yang diisikan ya di situ. Nah, baru setelah itu kosong kayak begitu, Nabi Ibrahim itu kan rada nekat, minta diisi. Isine nopo? Rabbana liyuqimus sholata. Liyung anak setang-setang kayak gitu kok tiba-tiba minta Rabbana liyuqimus sholata itu apa ya wong tahan air ndak ada, toharonya pakai air. Wah ini sudah mudah. Yang diminta oleh Nabi Ibrahim itu adalah sesuatu yang tidak ada landasannya di Makkah. Zar'in nggak ada, tapi minta orang bisa bertahan istiqomah menyembah Allah. Permintaan kedua lebih nggak masuk akal lagi.
faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihi. Minta orang itu tiba-tiba condong disuruh orang itu rindu, kangen, cinta sama tanah gundul kayak begitu. Yang ghairi dzar'in, orang bayangkan Parangtritis itu karena di sana enak, ada udara sepoi-sepoi, lapar tinggal cari degan, ya kan, tinggal cari degan, cari apa, atau bayangkan mau ke Las Vegas sana ada makanan, mau. Jadi orang itu pasti membayangkan akan pergi ke suatu tempat yang di situ mendapatkan jaminan sosial, ada kemudahan, bukan membayangkan tempat yang ada kemudahan. Nah ini faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Permintaan ketiga lebih nggak masuk akal lagi, warzuqhum minat thamarat. Nah itu yang sebenarnya dialami oleh para penerus Nabi Muhammad. Ruang itulah yang sedang diisi dan oleh yang kita isi. Panjenengan berada dalam pertama kali rata-rata berada dalam ruangnya Siti Hajar. Makanya tadi saya katakan bahwa di awal sebenarnya cikal bakal hak milik itu dari perempuan. Karena yang berjanji untuk memberikan sesuatu itu laki-laki. Tapi hanya laki-laki yang hebat kayak Nabi Ibrahim. Kamu menikah gak sama aku gak punya apa-apa. Itulah makanya kadang kiai-kiai ini harus bisa mengerti bahwa di awal perjalanan menuju kama barok ta'ala Sayyidina Ibrahim itu bener-bener ghairi dzar'in, mulai komondo kati opo-opo. Iya kan, Neng Ayu tiba-tiba nikah sama Mas Tafid, dan itu jaminannya apa? Ya wis pokoknya mengkil muda. Tahu-tahu ya dapat semua pelan-pelan gitu kan, ngopeni wong sholat ini. Nah kita akhirnya mencontoh, nek kita ini pernah dititipkan oleh Nabi Ibrahim di Baitikal Muharram, maka kemudian kita juga pernah dititipkan. Semua di sini kan pernah dititipkan. Tapi alhamdulillah yang dititipi itu masih punya kolam, masih punya catering. Ini lebih hebat, enak loh sekarang. Itu pun kadang kita nggak tega. Makanya kiai sekalipun mesti menitipkan anaknya di tempat lain, karena Nabi Ibrahim aja menitipkan anaknya di tempat lain. Kan kadang ada jaminan. Makanya di awal-awal pendirian pesantren semuanya tanpa jaminan. Pondok Tebu Ireng ya nggak ada jaminan apa-apa. Mbak Hasyim Asy'ari, Pondok Lirboyo jaminannya apa? Mbak Khalil jaminannya apa? Nah yang pondok-pondok berikutnya ini merupakan estafeta dari pondok-pondok yang berestafet kepada kama barok ta'ala Sayyidina Ibrahim. Tapi kita masih mending, kita ini dititipi anak orang itu masih punya pohon mangga, kadang masih punya sawah gitu. Atau anak yang dititipkan ke kita ini dikasih sangu sama orang tuanya, nggak plong-plongan sama Nabi Ibrahim sih. Tapi tinggal Muharram wis kono rano banyu rano apa tinggal lunga ngono dicoba. Nah itu maka perempuan dan pesantren itu punya ikatan batin yang paling kuat ketika berbicara tentang misi pengembangan agama Islam, mulai dari mengajarkan liyuqimunas shalah, kita terus mengajarkan iman, dan itu ada di pesantren. Nah itu bedanya dengan di muslimat. Kalau muslimat ini kan melanjutkan gerakan pesantren. Ini sumbernya, ini babonnya gitu loh. Kalau kemudian
ini tidak punya mekanisme untuk diingatkan kembali bahwa tanggung jawab ini adalah tanggung jawab pokok, tanggung jawab dasar yang tidak bisa terus kemudian instruktif. Nggak bisa. Ini ono ngomongin. Perempuan pesantren itu ono ngomongin. Tidak bisa kemudian struktural pecatung dan iso. Ono bocah wis dititipno 6 tahun ora dikei SPP belas ya. Terus tiba-tiba dulu ya nggak bisa. Kalau sing tiba-tiba dititipno setengah gendeng dulu yo. Mungkin kan macam-macam ini yang dititip. Loh, itu. Jadi yang pertama kali bahwa perempuan pesantren itu berbeda dengan perempuan yang dengan harokah yang lain. Dia sangat spesifik, butuh hati yang tatak. Syukur-syukur kadang ada jaminan sosial lewat gitu kan, pilkada, itu lumayan. Anggap aja itu wazukum minas samarot. Walaupun nggak punya pohon atau buah itu udah apa kan gitu. Kita apa? Lagi panen buah-buahan. Karena nanam itu ada panennya. Nah, makanya sampai kalau ibaratnya dulu itu konsepnya itu benar-benar nanam. Wong nandur itu ya beratnya luar biasa. Jenengan masak, kita masak nih, bapak ising nandur. Yang namanya nandur ini ngantuk, wong alif fathah, alif kasrohi. Makanya kancane wong nandur itu rokok, kopi. Ya Allah. Ingat nggak? Mama Barum Bantul. Itu kalau ngaji, batuknya lebih banyak daripada ngajinya. Karena mungkin ngantuk. Sampai waktu, itu lebih enak tiba ngaji. Jadi begitu kok gak batuk ya. Itu aslinya dulu ngantuk. Nah makanya kiai itu konsepnya nanam, nyai nanam. Gak bisa nyai nanam mau jubahan dulu, udah iso. Wong neng pawon cincin. Nah saiki sing karek nerusno itu awal-awal gak bisa. Makanya kayak kiai kelambi syar'i jubah nanti ketok. Ketokane jubah kelambi syar'i namanya syar'un. Gak punya ain punyanya mau gombong-gombong maka syar'un jadi sarungan jadi sarungan. Itu gak main-main itu. Makanya kebesaran hati perempuan ini menjadi landasan berkahnya santri, berkahnya suami. Bakal kiai itu nek urung digolekno bojo karo sing wedok, ora bakal wani. Nyelundup dhewe ngono, wah itu wis gare ruwet nih. Karena apa? Itu mengingkari hak milik dan perjanjian awal. Nah, itu makanya kadang-kadang itu masalah itu. Nah, jadi menjadi perempuan pesantren itu beda. Karena perempuan pesantren itu adalah perempuan yang pernah ditinggalkan Nabi Ibrahim untuk melakukan perjuangan di tempat yang ghairi zar'in. Nah setiap hari kini itu mungkin ini kamar barokah. Sehari berapa kali coba penjenengan kamar barokah ala Sayyidina Ibrahim. Sing penjenengan tabaruki itu Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim itu askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zar'in, tapi inda baitikal muharram. Maka ibunya itu kalau menghadapi masalah apapun jangan lupa tasbihnya ini, jangan lupa kembalikan kepada punjer awal di baitikal muharram. Yo sholat, yo zikir, ojo malah curhat ning medsos. Jangan. Lu alhamdulillah kalau ada, tapi jangan kayak yang lain-lain itu. Jadi bener-bener karena yang kita setiap hari itu kamar barokah. Terus tabarruknya untuk Nabi Ibrahim nitip anak, kita alhamdulillah isunya untuk dititipi anak. Lu makanya butuh kesabaran yang luar biasa.
Karena dititipi anak itu bagaimana membangun Robbana liuk. Ini saya ambil sampel ludahnya dulu ya Pak ya. Sampel ludah kamu ludah dulu ya. Gambar Ka'bah. Ada rumah nggak? Ada rumah nggak yang halamannya luas? Jembatan Robbana liyuqimus sholata. Pak merinding Pak? Oh di mana merinding? Pak, ada mahabbah, ada kasih sayang, itu tidak mudah. Karena cepat atau lambat orang kalau berada dalam ruang Baitul Muharram, orang pasti datang dengan berbagai dinamikanya. Makanya penjenengan sifat batinnya ke Baitul Muharram, mula sama coba ono wong stres yo moro. Dan kita ini dianggap orang yang paling tahu. Seluruh persoalan Tuhan datang ke kita. Kadang campur persoalan setan datang ke kita. Karena doanya sana faj'al afidatan minan nasi tahwil ilaihim. Inilah apa ya? Sumpah kita setiap hari kepada Allah kama barok ta'ala Sayyidina Ibrahim. Tapi nggak usah saling cemburu. Kalau tiba-tiba walaupun nggak punya apa-apa, warzuqhum minas samarat, ngerti, ada yang datang bawain duren, ada yang begitu itu mau gini orang dewe duren kok malah duren itu kok. Lu kan selalu begitu yang kita hadapi ke nyai ke. Jadi kan kadang orang nandur pete, ngerti kalau pete kok. Karena faja'al afidatan minan nasi tapi nilai ada narasi batin yang jauh yang dirasakan orang bahwa kita ini adalah jalan keluar. Ada ketemu orang apa-apa rupanya awak dewe wis lega. Gila. Oke, arep cerita apa tol? Apa you boten panggil panjenengan pun lega. Kan apa sing ngoten niku? Mangane beratnya luar biasa perempuan pesantren itu. Wajahnya harus nyutul Nabi, wajah yang tabassam, wajah yang tersenyum nyemrah itu terjuduk. Santri beling diceng dibeling banget. Mana jangan-jangan nanti kita ini dianggap bahwa kita adalah bagian dari tahwil ilahi. Bendina kok menjenengan kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim, kama barokta ala Sayyidina Ibrahim. Wah, kadang-kadang ngerti-ngerti ngono iki dijaluk koyo Nabi Ibrahim. Jaluk ya mbok carane sagara-garane. Ana wong kondo, saya begini, ngeculno dhuwit bel bujui ngono ya. Oh, ternyata nipu tau ibu sapa to. Oh, lha kita kadang-kadang gitu, Nabi Ibrahim keren meneh sing dijaluk anake. Deni. Makanya kadang kita itu mengalami hal-hal yang unpredictable, nggak bisa diprediksi. Semakin i'tiqad kama barok ta'ala Sayyidina Ibrahim, kama shollai ta'ala Sayyidina Ibrahim, fil alamina innaka hamidun majid. Makanya di dalam nek saged nek bar niku sabit qalbi ala ini. Assalamualaikum warahmatullahi nas'alukal fawza bil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi nas'alukan najati minan. Udah jadi tabarok kan aku sudah. Nah, hati penjenengan JP3M nggak boleh ucul dari situ, putus harapan juga nggak boleh. Raneng banyu, ya orang ngerti neneng kurang banyu, melayu rono. Terus kira Nabi Ibrahim, ternyata Nabi Ismail bener-bener perempuan pesantren itu harus berada di ruang yang prediksinya juga susah. Karena apa?
menyerahkan semua perjalanan itu kembali kepada Baitikal Muharram. Bonus pokoknya nek itu bisa kita lakukan dengan latihan-latihan melalui ngaji ikhya, melalui ngaji blong-blongan, kados ngaji hikam, kados ngaji lan-lanan, fususul hikam, futuhatul makiyah, itu latihan blong-blongan, latihan los-losan, ngelos hati kembali kepada ghairi zar'ain sampai sembahyang ngawene ya Allah sholli sunat duha suki ya Allah tahajud ya Allah hutang lunas ya Allah lengan begitu maca hikam cici terus langsung dituki hikam ngono tibae min alamatil ihtimadi alal amal nuqsanur roja'i inda wujudis jalan ayo kene kokian gandulan ngamal awas kurang pengarep-arepan punang Gusti Allah. Itulah kehidupan. Penjenengan adalah perempuan-perempuan yang di situ mewakili batinnya Siti Hajar yang dititipkan oleh Nabi Ibrahim di pondokno di Baitikal Muharram ghairi di zar'ain kate apa dene kok suwe-suwe lho kok entuk yo kae aja protes jenengan aja protes kok oleh kok ngerti-ngerti ana samarot padahal daerah duwe syajarat oh yo iku wajene wis bagian dari tahwi ilaihim makanya babone ini jangan sampai hilang sampai arep samarot tapi nopo babon pawal lima jaga satrul masjidil haram hilang ya itu akhirnya ngepot tapi udah ini gak boleh hilang askan tu menguriyati biwadin ghairi di zarenain da Baitikal Muharram ini gak boleh hilang makanya Indonesia begitu itu yang ditanam pertama kali adalah tentang zar'en akhirnya apa? Akhraja syatahu fa'azaruhu fastaghlaqo fastama'ala suqih yu'jibu zurru'an yaqidu bihimul kufar. Hari ini tanaman paling kuat adalah tanaman Indonesia. Quran yang ditanam ya hayu ya qayyum aja keluare yo kayuku yo kayumu itu kan itu kan ada nanam Al-Quran sekarang hafid Quran hafidho paling banyak dunia ada di Indonesia. Anehnya lagi khataman apa MTQ menangnya Indonesia. Ono wong haji paling akeh Indonesia, masjid paling banyak Indonesia. Lah bener-bener akhraja syatahu fa'azaruhu fastaghlaqo fastama'ala suqi yujibu zurru'an yaqidu bihimul kufar. Makanya kita ndak usah terus yang pengen belajar kono itu anggap aja pengalaman dolan. Tapi kalau bab ilmu di sini sudah lebih mapan. Karena apa? Beberapa negara nggak berhasil mencetak kehidupan sunnah terbesar daripada Rasulullah adalah sunnah hidup bersama saling bertanggung jawab. Satu-satunya negara yang bisa menerapkan sunnah yang paling berat itu Indonesia. Bukan sunnah jenggot, bukan sunnah cingkrang, itu enggak, tapi sunnah setelah ditanam. Islam ini penjagaan wilayahnya jalan yang nanam di satu cara menyatukan perbedaan suku, bangsa dan agama. Karena di Indonesia itu terjadi, maka hiduplah saling bertanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka konsep hidup bersama di Indonesia mengikuti konsep ra'iyah, berbeda-beda tapi saling tanggung jawab, yang itu akhirnya jadi rakyat. Satu-satunya negara muslim yang bisa pakai konsep ra'iyah hanya muslim Indonesia. Nah, makanya ra'iyah itu kalau kumpul namanya musyarakah. Berbeda suku, bangsa, agama saling mengisi. Sholat diisi Islam, tapi yang nyiapkan sarungnya Cina. Makanya kiai dan bunyai nggak boleh ngamuan sama Cina. Cinanya pergi udah. Haji yang nyiapkan bank. Sistem itu ada dari Yahudi. Pesawat yang nyiapkan Yahudi. Makanya kiai gak jarang hancurkan semua Yahudi, mati semua, renang. Nah, itu konsep musyarakah. Makanya kemudian lahirlah konsep membangun konsensus namanya musyawarah.
rawasyawirum fil amri. Musyawarah membutuhkan saling tenggang rasa. Tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillah. Maka ada majelis bermusyawarah. Dan karena yang nata para wali, maka teritorinya ra'iyah. Untuk zar'in disebut wilayah al-wali al-wilayah, jadinya NKRI. Makanya penerus para wali Nahdlatul Ulama NKRI harga mati. Lebih beda nih. Topone di mana? Di pesantren. Lebih beda nih perempuan pesantren JP3M dengan yang lain, dengan muslimat itu karokah. Yang boleh pecat-pecatan boleh. Tapi nek pesantren ya ngono, kadang loro mikir dhewe. Listrik gak duwe, mikir dhewe. Kalau saya tanggung jawab, nah kalau gedung muslimat nggak duwe listrik kan banyak yang nanggung. Aneh pondok ya wis lah listrik mati listriknya mati rong dino ya. Nah itu yang harus pertama kali dikuatkan dalam batin perempuan pesantren. Tidak boleh itu lepas, karena begitu itu lepas maka Rabbana liyuqimus sholata ya lepas, faj'al afidatan minan nasi tawilahim ya lepas, Rabbana warzuqhum minas samarati ya lepas, telune lepas. Sementara kita tiap hari kama barok ta'ala sayyidina Ibrahim. Betapa mulianya perempuan pesantren, betapa hebatnya Siti Hajar yang sampai diam-diam setiap hari kama barok ta'ala sayyidina Ibrahim. Makanya bertabaruk jangan jadi pembohong. Kadang kita kan tabaruk tapi ngeluh. Ya ini wis tabaruk ya oleh barokah Siti Hajar ya wis itu berada dalam ruang ghairi zar'in. Tapi kok tiba-tiba punya anen, ya alhamdulillah. Ngerti-ngerti titipi anake wong kok ya ono sing titip godaan barang, alhamdulillah. Itu bagian dari faja'al afidatan minan nasi tapi ilahi. Ngerti-ngerti kok ono wong ngejak umroh, ngerti-ngerti kok ya ono sing ngenehi lemah, ngerti-ngerti kok ya ono sing gawano duren, ngerti-ngerti kok ya ono sing gawano calon bupati. Ya itu bagian dari samarat yang kita hasilkan dari sikap bertahan di ruang ghairi zar'in. Makanya itu ojo lali, ngapunten, jangan lupakan itu, bahwa makanya perempuan pesantren ini tanggung jawabnya berat karena berada di ruang batin. Makanya itu ruang gedenya. Makanya pesantren itu lebih kepada sistem pendidikan, mas'ulnya ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ruang yakhsyallah membentuk sifat atau watak takut kepada Allah itu hanya ada di pesantren. Sabar, pesantren nggak usah diajari, karena pasti sabar pesantren itu. Nggak usah sabar adalah gitu, nggak perlu santri itu. Jauh dari orang tua itu mesti sabar. Nah, pagi-pagi odole hilang mesti sabar. Tahu-tahu disaduk pengurus tangi, sabar itu sudah berjalan dan berlaku. Nggak perlu menulis sabar adalah orang. Syukur, itu santri itu mesti belajar syukur tanpa dikasih konsep. Ya tak ngerti-ngerti kalau konsep ini ngejak mangan, syukur alhamdulillah. Ikhlas juga nggak perlu diajari di pondok, pasti ikhlas. Ngerti-ngerti sih pakai tiga konsep ini, makanya kadang pesantren itu latihan ikhlas, latihan sabar, latihan syukur itu benar-benar harus dilakukan oleh seorang santri. Tidak perlu ditulis, adalah gitu. Makanya kalau santri ngambil barang sesuatu, tidak usahlah kita sebut sebagai pencuri. Maksud saya ketahui kasih pangkat santri sebagai pencuri, ya sudah, kiainya memang harus punya uang, samarotnya harus banyak. Maka kalau ada yang kehilangan 50.000 anggap sedekah, kiainya yang ngasihkan. Nanti jangan sampai bocah dablek kowe tadi pangkat maling kan sano. Makanya kiai punya uang. Itu makanya ulamanya nanti kalau mencetak ulamanya ma'rifat, innama yakhsyallaha wa yakhsyallahu. Sing wedi malah Gusti Allah. Nah, itu makanya tadi pagi saya singgung lah, mubtada. Ulama-ulama ini kan akan jadi mubtada lah. Mubtada itu harus ma'rifat. Nggak boleh mubtada kau nakiro.
Kalau mubtada kok nakiro, khobarnya muqaddam, mubtadae muakhir. Ini itu aja. Makanya harus rofa. Ya, maka di situ mencetak orang ulama yang ma'rifat, yang rofa, yang fa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah, rofa itu pasti terjadi kalau di pesantren. Kan itu rofa itu di rofi kan dhammah. Kuat sini pengetahuannya dijaga. Wawu kuat di bawah koncone ukai. Alif baca kok biasa setiap hari ketemu orang punya sifat. Subutun nun seimbang karena pergaulan dan jaringan. Jadi kalau rofa komplit. Nah sekarang banyak dengan eranya medsos, jadi ulama tidak melalui proses Allah karena cukup ikra, cukup baca. Akhirnya ibaratnya kayak saya suruh baca ilmu bedah bisa, tapi kalau masuk ke ruang bedah mati semua. Mati semua kan gitu. Nah sekarang banyak. Nah itulah makanya rofa itu penting. Nah itu ada di pesantren. Untuk apa? Dhammah ini untuk ketemu isim mufrad. Kamu sendirian ya berani wong pengetahuannya kuat. Ya jamak taksir wani wong duwe pengetahuan. Yang tiga itu yang paling berat. Ketemu jamak muannas salim. Kalau ini nggak komplit ketemu jamak muannas ya nggak salim. Begitu ketemu rombongan perempuan langsung bek gitu aja. Rampung. Jadi di dunia pesantren. Itu makanya basically menjadi perempuan pesantren itu bukan sesuatu yang main-main, karena ikrar kita setiap hari kama barokta kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Sing jembar atine, sing lurus niate, sing kuat menghadapi segala macam persoalan. Wiresikune Siti Hajar. Nah penjenengan ini penerus Siti Hajar. Makanya ojo kok hajar. Oke, terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.